Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hari ini kita bakal bahas karya ilmiah materi kelas 11 kurikulum Merdeka. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya ke channel materi SMA karena di channel ini materi SMA-nya lengkap banget loh. Yang pertama kita bahas tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Topik karya ilmiah ada bermacam-macam, misalnya teknologi, seni, sains, budaya, psikologi, dan masih banyak lagi. Karya ilmiah dapat ditulis berdasarkan hasil observasi, hasil penelitian, hasil bacaan, atau analisis sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, faktual. Faktual artinya dituliskan berdasarkan kenyataan. Yang kedua, logis. Logis artinya sesuai logika dan tidak dibuat-buat. Yang ketiga, objektif. Objektif berarti penulis tidak menuliskan pandangan pribadinya. Dan yang terakhir, sistematis, yaitu penulisannya teratur mengikuti sistematika. Berikutnya kita bahas bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Umumnya ditemui dalam media massa seperti koran dan majalah. Yang kedua, bentuk semi-formal. Umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Yang bentuk ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Lalu apa sih tujuan dari karya ilmiah? Yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua, melatih kemampuan menulis dan berpikir kritis. Yang ketiga, memecahkan permasalahan yang diteliti. Yang keempat, mencapai tujuan tertentu seperti skripsi sarjana dan lomba. Yang kelima, mempublikasikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita bahas struktur bahasa karya ilmiah. Struktur pertama judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kerangka teoritis, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam simulasi dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya kita bahas sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, pilihan kata bersifat impersonal. Yang kedua, kata ganti yang digunakan bersifat umum. Yang ketiga, memerlukan kelugasan dalam pembahasan. Dan yang terakhir, memiliki makna denotatif. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topiknya terlebih dahulu. Setelah itu, kita membuat kerangka tulisannya. Dan yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Itulah tadi pembahasan materi karya ilmiah kelas 11. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat belajar teman-teman. Dadah.